Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat sekarang ini Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan kajian tauhid kita di rumah Allah yang penuh berkah ini insyaallah. Kemudian salawat berserta salam senantiasa kita ucapkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian rutin kita, kajian tauhid kita, terkhusus untuk malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi, kita diminta pembahasan kita khusus juga, yaitu menggali nilai-nilai tauhid yang terdapat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung sekali, yang tidak akan bisa dijangkau oleh nalar pemikiran seseorang, karena dia adalah sebuah keajaiban di antara tanda nubuwah, di antara mukjizat kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa, yang ini hanya dapat berlaku atau dapat terjadi pada seorang nabi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut menceritakan kisah Isra dan Mi'raj, kemudian mengambil pelajaran tauhid, kita fahami terlebih dahulu akan makna Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan. Perjalanan apa, Pak? Perjalanan apa? Ambo dari Sago sampai ke Siko, perjalanan Isra? Bukankah ini sudah diperingati di setiap tahun? Ya, ayo. Kalau ingin mengkaji Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Diperjalankan? Itu dia definisi yang benar. Jadi Isra itu diperjalankan Nabi Muhammad SAW, berarti bukan Nabi sendiri, tapi dia diperjalankan oleh Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Iya, di Makkah Al-Mukarram. Kemana diperjalankan? Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Siang atau malam? Berapa malam? Berapa malam? 10 malam? Bayangkan, hanya bilangan malam satu saja, jarak sejauh itu. Ini namanya mukjizat. Kalau dinalar, tidak akan terjangkau. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya di suatu malam
Ya, tidak bermalam-malam, tidak berhari-hari. Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Makkah ke Palestina hanya dalam tempo 1 malam, pulang pergi. Masya Allah, mukjizat. Ini dia Isra. Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Hah? Apa itu Mi'raj? Baik. Naik. Naik kemana Pak? Tangkarambi ya? Ke langit ke-7. Ke langit Pak ya? Sepakat kita ke langit? Sepakat? Baik. Naik ke langit. Baik. Naik ke langit. Untuk apa tujuannya Pak? Tujuannya untuk apa? Hah? Menjemput salat, menjemput perintah salat. Menjemput perintah salat. Kita sepakati pengertian ini? Kita sepakati? Baik. Tolong tunjuk tangan ada yang mengingkari definisi ini. Ada? Baik, kita sepakat. Di mana Isra itu adalah diperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina. Kemudian Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi naik ke langit sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha dalam rangka menjemput perintah salat. Ya, kita bacakan hadis. Para ulama kita menjelaskan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis-hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Yang kata para ulama kita, hadis-hadis bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sampai lebih 16 orang sahabat meriwayatkan cerita peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga para ulama kita menjelaskan bahwa hadis-hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj darjatnya sampai kepada tingkat mutawatir, yang tidak akan mungkin bisa diingkari atau didustai kejadian. Saking banyaknya periwayatan dari setiap generasi ke generasi sampai kepada ulama ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya. Yang sampai saat sekarang ini sampai kepada kita hadis-hadis. Kita sebutkan di antara hadisnya tersebut. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ataitu bil buraq." Didatangkan kepadaku seekor hewan yang dinamakan dengan buraq. Wa huwa dabatun abyad. Dia adalah hewan yang berwarna putih. Tawilun fawqal himar, dia lebih panjang ketimbang keledai. Namun tidak melebihi bagal, yaitu anak keturunan dari perkawinan antara kuda dengan keledai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Di mana burak tersebut dia menginjakkan kakinya sejauh mata memandang. Berarti burak ini kendaraan istimewa. Di mana satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Kita melihat sejauh apa kira-kira pandangan kita yang jernih, yang bagus, kemudian sejauh itulah satu langkahnya burak. Ya. Kemudian farakituhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku mengendarai hewan tersebut sampai aku ke Baitul Maqdis, Palestina. Tsumma dakhaltul masjid. Kemudian aku memasuki masjid, yaitu Baitul Maqdis tadi. Fasolaitu fihi raka'atain. Kemudian aku melaksanakan solat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Tsumma kharajtu. Kemudian aku keluar dari masjid tersebut. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian mendatangiku Jibril dengan membawa 2 gelas. Yang satu gelas berisi khamar, minuman keras, dan yang satu berisi susu.
fakhtartul laban. Kata Nabi, maka aku pun memilih gelas yang berisi air susu. Faqala Jibril alaihi salam, maka Jibril pun berkata kepada aku, kata Nabi SAW, ikhtartal fitrah, wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahmu. Ya, menjelaskan bahwa fitrah manusia itu dia lurus, dia baik, dia bagus, sampai ada yang mengotori. Tsumma araja bina ila sama. Ini dia dalil yang menjelaskan makna Mi'raj. Kemudian dia membawaku naik ke langit. Siapa itu? Jibril tadi. Membawa Nabi SAW naik ke langit. Sampai kepada langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril pun meminta kepada malaikat yang bertugas menjaga pintu langit pertama untuk dibukakan pintu langit. Faqil, maka penjaga tersebut berkata, man ant? Siapa anda? Qala Jibril. Jibril berkata, saya Jibril. Qila, kemudian dikatakan lagi, waman ma'ak, siapa yang bersama anda? Qala Muhammad. Dia menjawab, Muhammad. Qila, dikatakan, waqad bu'itha ilai, apakah dia sudah diutus menjadi rasul? Qala qad bu'itha ilai. Kata malaikat Jibril, iya, dia sudah diutus. Fa fataha lana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kata Nabi, ketika itu langsung penjaga itu membukakan pintu untuk kami. Fa idza Nabi Adam, ternyata aku bertemu dengan Nabi Adam. Farahiba bi wa da'ali bi khair. Maka Nabi Adam pun menyambutku dengan gembira dan mendoakanku kebaikan. Ini langit berapa? Pertama. Tsumma araja bina ila sama'i tsaniyah. Kemudian aku dibawa naik sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Faqila man? Penjaga bertanya, siapa anda? Dia menyatakan, saya Jibril. Kemudian berkata, siapa yang bersama anda? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, iya, dia sudah diutus. Fafataha lana, maka dibukakan pintu itu untuk kami. Fa idza ana bi banil khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Ternyata aku mendapati dua orang rasul, dua orang nabi, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ini pada langit yang keberapa? Yang kedua. Ya. Farahiba wa da'awali bi khairin. Maka mereka berdua pun menyambutku dengan gembira, kemudian mendoakanku kebaikan. Tsumma araja bi ila sama'i tsalitsah. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril. Ceritanya sama tadi. Jibril minta dibukakan. Kemudian malaikat penjaga bertanya, siapa anda? Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian siapa bersama anda? Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan, hal bu'itha ilai, apakah dia sudah diutus menjadi rasul? Dinyatakan sudah. Fafataha lana. Kemudian malaikat penjaga langit ketiga pun membukakan. Fa idza Nabi Yusuf. Ternyata aku mendapati Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini pada langit yang keberapa? Ketiga. Kemudian idza huwa qad u'tiya syatrul hasan. Ternyata Nabi Yusuf telah diberikan separuh dari kegagahan. Ya, jadi separuhnya lagi dibagi-bagi kawan. Farahiba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan. Kemudian lanjut bahasa Indonesianya aja. Jibril membawaku ke langit yang keempat. Kemudian malaikat Jibril memintaku untuk dibukakan, meminta malaikatnya untuk membukakan. Kemudian malaikat bertanya, siapa anda? Dia menyatakan, saya Jibril. Siapa bersama anda? Ini Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Dinyatakan, iya, sudah diutus. Kemudian fafataha lana, kemudian dibukakan untuk kami. Fa idza ana bi Idris. Ternyata aku berjumpa dengan Nabi Idris. Farahiba wa da'ali bi khair. Nabi Idris pun menyambutku dengan gembira dan mendoakanku. Kemudian naik kepada langit yang kelima, kemudian minta dibukakan lagi dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW ternyata setelah dibukakan bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian lanjut ke langit yang keenam. Kemudian ternyata setelah proses tadi, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada langit yang keberapa? Keenam. Kemudian lanjut ke langit yang ketujuh. Ternyata di situ fastaftaha Jibril dan seterusnya. Kemudian ternyata Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Musnidaz zahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ini berarti di atas langit ke
Tujur, ya, Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yaumin sab'una alfi malakin la ya'uduna ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang memasuki pintu Baitul Ma'mur itu. Dan setiap malaikat yang masuk tak ada satu pun yang kembali. Berapa? 70.000, sab'una alf. 70.000 malaikat masuk setiap hari. Nanti 70.000 lagi, 70.000 lagi. Setiap yang pergi dan kembali. Berarti jumlah malaikat banyak apa sedikit? Banyak sekali, ya. Kemudian thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraqaha ka adanil fila wa idza thamaraha kal qalal, dan seterusnya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, berarti ini di atas langit yang ketujuh. Kemudian ambo kira gampang. Hampir kabur. Baik, kita lanjutkan, konsentrasi ya. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang hendak Allah wahyukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah. Allah pun telah mewajibkan kepada aku salat sebanyak 50 kali di dalam sehari semalam, ya. Berarti kewajiban salat tak kala peristiwa Isra dan Mi'raj. 50 kali sehari semalam. Qala. Kemudian dilanjutkan. Arju fanazaltu ila Musa. Kemudian setelah aku menerima perintah salat, aku pun turun sampai aku bertemu dengan Nabi Musa. Itu pada lingkaran langit ke berapa tadi? Ke-6 enggak? Karena yang ketujuhnya apa? Nabi Ibrahim, ya. Pada tingkatan ke-6. Apa kata Musa? Ma farada rabbuka ala ummatik. Apa yang telah Allah wajibkan terhadap umatmu, wahai Muhammad? Kemudian kata Nabi Muhammad, qultu 50 salatan. Allah mewajibkan untuk umatku 50 kali salat sehari semalam. Qala irja ila rabbik fas'alhu takhfif. Kemudian Nabi Musa menyatakan, kembali kepada Rabbmu, minta kurang. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Karena umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Fa ini qad balautu Bani Israel wa khabartuhum. Karena itu telah aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel dan telah aku bicarakan, ternyata kaumnya tidak kuat. Kata Nabi, faraja'tu ila rabbi. Kemudian aku pun kembali lagi menghadap Rabbku. Faqultu ya Rabb. Nabi menyatakan setelah sampai menghadap Allah, wahai Rabb, khafif ala ummati. Ini bentuk cinta kasih sayangnya Nabi. Wahai Rabbku, minta berikanlah keringanan buat umatku. Fa khata'ani khamsan. Maka Allah pun memberikan keringanan mengurangi 5. Ya, faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa. Faqultu, maka Nabi Musa mengatakan, apa yang diwajibkan? Allah telah mengurangi dariku 5. Kata Nabi Musa, kembali lagi, minta kurang, tidak akan mampu umat. Sampai bolak-balik, berapa? Tinggal 5 lagi. Ya, ini singkat ceritanya. Kemudian fanazaltu hatta tahitu ila Musa fa akhbartuhu. Kemudian aku pun turun dengan membawa perintah 5 kali sehari semalam. Aku turun dan tak kala menemui Nabi Musa bertanya lagi. Aku memberitahukan. Kata Nabi Musa, irja ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali lagi lah kepada Rabbmu, minta kurang lagi. Ya, fakultu. Maka aku pun berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku sampai aku sungkan rasanya. Malu lagi aku minta kurang lagi. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, diwajibkan atas umatmu 5 kali sehari semalam, sesungguhnya satu salat itu mewakili sehingga orang yang salat 5 kali sehari semalam seolah-olah dia sama dengan salat 50 kali sehari semalam. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Amalannya sedikit namun ganjarannya besar.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai peristiwa Isra Mi'raj. Pulang kita lagi. Mana pelajaran Ustaz? Baik. Mulai dari sini konsentrasi ditingkatkan. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj terdapat di situ nilai akidah yang sangat besar sekali, yang sangat agung sekali, yang sangat banyak orang tidak memahami, bahkan tidak mau memahami. Bahkan akan banyak kita dapati orang-orang yang setiap tahunnya mau memperingati, menghadiri cerita peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mereka tidak memahami dan mengingkari akan akidah yang sangat agung yang terdapat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahu tidak kita apa akidah yang sangat besar di situ? Akidahnya adalah di mana di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj terdapat akidah yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Paham sampai di sini? Betapa banyak orang-orang saat sekarang ini kalau sekiranya ditanyakan aina Allah, di mana Allah? Kita akan dapati jawaban yang bermacam-macam. Di antara mereka akan menjawab Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Ada yang menyatakan Allah itu ada namun kita tidak tahu di mana Allah. Dan seterusnya. Jawaban yang beraneka ragam. Padahal mereka adalah orang-orang yang setiap tahunnya barangkali ikut merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling tinggi, yang jauh terpisah dari makhluknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sangat agung. Kalaulah sekiranya Allah itu ada di mana-mana sebagaimana yang mereka katakan, untuk apa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Betul apa tidak? Bukankah Allah memperjalankan Nabi untuk menjemput perintah salat? Menjemput perintah salat adalah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya telah kita sebutkan tadi. Melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Sehingga di awal pembahasan kita tadi kami sangat menekankan apa definisi Isra dan apa definisi Mi'raj. Yang menjelaskan sepakat kita yang namanya Mi'raj itu naik ke atas. Dan Nabi naik ke atas dalam rangka menghadap Allah, menjemput perintah salat. Menjelaskan Allah berada di tempat yang tinggi. Lalu kenapa begitu banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita keyakinan Allah ada di mana-mana? Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj sering kita peringati. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Al-Ali, di antara nama Allah Zat yang maha tinggi. Bukankah setiap sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, Zat yang maha tinggi. Akidah yang sangat agung sekali, yang sudah mulai sekarang dibantah akidah ini, yang sudah mulai dirusak pada saat sekarang ini oleh beberapa dai-dai sehingga menyesatkan umat. Padahal fitrahnya manusia itu, fitrahnya manusia selama fitrahnya itu masih lurus, belum dirusak oleh syahwat dan syubhat, akan meyakini fitrah yang lurus ini bahwa Allah berada di tempat yang paling tinggi. Apa buktinya? Buktinya, lihatlah tak kala kita berdoa, kemana kita tengadahkan tangan kita? Kemana? Ke atas. Kita berdoa, memohon kepada Allah, menengadahkan tangan ke atas. Kenapa? Fitrah kita menyatakan walaupun belum diajarkan Allah berada di tempat yang tinggi, namun fitrah yang lurus yang belum tercampuri oleh syubhat dan syahwat, dia akan menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Tak kala berdoa dia seperti itu. Kalau Allah itu ada di mana-mana, untuk apa kita seperti ini? Sudah cukup? Betul apa tidak? Begitu besar dan begitu agungkah akidah ini, Ustaz? Iya.
sangat agung sekali. Karena orang-orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah, dia telah menolak begitu banyak ayat dan begitu banyak hadis. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, kalau kita mau menyebutkan ayat demi ayat dan hadis demi hadis yang menjelaskan akan ketinggian zat Allah, maka tidak cukup waktu kita. Paling tidak sebetulnya cukup bagi kita dalil-dalil yang menjelaskan akan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai dalil yang menjelaskan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ingin mengenal mana dia ayat menceritakan bahwa Allah zatnya berada di tempat yang paling tinggi yang terpisah dengan makhluknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk yang barangkali banyak di antara kita yang hafal surat Al-Mulk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surah Al-Mulk ayat 16 sampai ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Kata Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Man fis sama'. Apakah kalian merasa aman? Aamintum man fis sama' terhadap Allah yang berada di langit, di atas langit. Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dia akan menyungkir balikkan bumi ini bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Dan Allah lanjutkan ayat yang berikutnya, am amintum man fis sama, atau apakah kalian merasa aman dengan Allah zat yang ada di langit, ayursila alaikum hasiba, di mana Allah akan mengirimkan hujan batu buat kalian. Ini di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah berada di tempat paling tinggi. Aamintum man fis sama, aamintum man fis sama. Belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya. Alangkah banyak ayat yang menceritakan, yang menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya. Kata-kata turun, apakah mungkin kata-kata turun bisa difahami antara satu tempat ke tempat yang berikutnya yang sama-sama datar? Tidak mungkin. Kata-kata turun artinya adalah dari yang tinggi ke yang bawah, yang rendah. Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya, menjelaskan bahwa Allah berada di tempat yang tinggi. Kalaulah Allah ada di mana-mana, maka tidak akan mungkin Allah menyatakan Allah turunkan Al-Quran dari sisinya. Dan alangkah banyak ayat bercerita tentang itu. Kemudian ayat-ayat maupun hadis yang bercerita bahwa amal kebaikan akan diangkat ke sisi Allah. Kata-kata diangkat, apakah mungkin pemahamannya dari sisi ke sisi yang lain? Tidak, akan tapi diangkat dari bawah ke atas. Semua dalil-dalil menjelaskan ini menunjukkan bahwa zat Allah berada di tempat yang tinggi, terpisah dari makhluknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan alangkah banyaknya kaum muslimin saat sekarang ini tidak mengerti dan tidak faham dengan akidah sangat agung. Saking pentingnya akidah ini. Ayat yang menyebutkan Al-Quran turun dari Allah seperti firman Allah surat Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Kitab, yaitu Al-Quran, diturunkan minallah, dari sisi Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Haqqah ayat 43, Tanzilum min Rabbil Alamin, diturunkan dari Rabb alam semesta alam. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Rasul itu mengimani apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Banyak ayat bercerita tentang itu. Maka bayangkan orang-orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah, berapa ayat yang dia dustakan, berapa hadis yang dia abaikan. Sangat banyak sekali.
Sehingga kita dapati perkataan-perkataan dari para ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya. Imam Abu Hanifah keras dalam masalah ini, termasuk Imam Syafi'i, sampai menyatakan orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah faqad kafar, dia telah diancam dengan kekufuran, karena dia pada hakikatnya mengingkari sekian banyak ayat dan hadis. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, tak kala ada seorang sahabat yang terlanjur memukul budak perempuannya, yang budak perempuannya ini ditugaskannya untuk mengambalai hewan ternaknya, domba-dombanya. Ternyata di suatu saat sahabat ini memeriksa hewan ternaknya, dan ternyata dia mendapati ada di antara hewan ternaknya yang hilang karena dimakan hewan buas, serigala, terusnya. Maka sahabat ini terlanjur emosi dan sampai dia memukul budak wanita tersebut. Setelah selesai memukul, maka dia menyesal karena sudah berbuat zalim kepada manusia walaupun dia budak. Kemudian sahabat tersebut pergi ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya perkara ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin bertaubat dan ingin menghapus dosa dan kesalahannya ini dengan cara hendak memerdekakan budak tersebut. Seolah-olah dia meminta kepada Nabi, apakah jika saya merdekakan budak ini bisa menebus kesalahan saya? Kemudian Nabi SAW menyatakan, "I'ti biha." Datangkan budak wanita tersebut ke hadapanku. Maka sahabat ini membawa budak perempuan tersebut ke hadapan Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada budak wanita tersebut, faqala laha, aina Allah? Di manakah Allah? Qalat, wanita budak ini dia menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Kemudian Nabi pun berkata lagi kepada budak tersebut, man ana? Siapa saya? Qalat, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusannya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada majikannya, kepada tuannya tadi, kepada sahabat yang mulia tadi, "Atiqaha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia adalah wanita mukminah. Yang harus kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis, mencap, menghukumi seorang budak wanita ini sebagai wanita yang mukminah, yang beriman, lantaran meyakini dua hal. Yang pertama, lantaran meyakini akan ketinggian zat Allah. Yang kedua, karena meyakini bahwa Muhammad adalah Rasul, utusannya Allah. Kita ulangi sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi budak wanita ini sebagai seorang wanita mukminah. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia adalah wanita mukminah lantaran meyakini dua hal di dalam hadis ini. Yang pertama, meyakini akan ketinggian zat Allah. Yang kedua, karena meyakini Muhammad adalah utusannya Allah. Kalau sekiranya seperti itu, dia diyakini, dia dihukumi sebagai wanita mukminah karena meyakini akan ketinggian zat Allah, bagaimana kira-kira hukumnya orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah? Sampai di sini paham? Menjelaskan akan begitu besar akidah ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita nyatakan tadi, sangat banyak orang terlewatkan tak kala menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj akan akidah yang sangat agung ini, yang terselip, yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan sangat rentan, bahkan ustadz yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri mengingkari akan ketinggian zat Allah. Padahal seorang budak wanita yang dia bukanlah sehari-harinya duduk di majlis Nabi, belajar kepada Nabi, tidak, sehari-harinya dia hanya ditugaskan oleh tuannya mengembalakan hewan ternak tuannya di bukit-bukit, di gunung-gunung. Namun dia sangat mengerti bahwa Allah, zat yang dia sembah, berada di tempat yang tinggi. Kata para ulama, dari mana wanita ini mengerti? Dari mana wanita ini tahu bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi? Disebutkan oleh para ulama syurahul hadis yang mensyarah hadis ini, dia mengerti, memahami ini melalui tuannya tadi, yaitu sahabat Nabi. Memang dia tidak hadir di majelis Nabi, akan tetapi dia memiliki tuan, yaitu seorang sahabat Nabi. Yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir di majelis Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, dan itu yang dia ajarkan kepada budak-budaknya. Maka ini pun juga pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini, azan sudah? Baik, sedikit lagi Pak ya. Sepakat kita? Sedikit lagi? Baik. Kalau sekiranya kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis seperti ini, maka jangan mencukupkan diri saja. Ajak anak kita, istri kita, orang tua kita. Sebagaimana amalannya sahabat, dia mendapatkan ilmu dari Nabi, tidak mencukupkan sampai di situ. Dia ajarkan kepada keluarganya, bahkan sampai budaknya pun diajarkan. Akidah yang sangat agung. Pelajaran yang berikutnya adalah hadis ini menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi, mereka diajarkan oleh Nabi, dan ini akidahnya para sahabat, di mana mereka meyakini Allah berada di tempat yang tinggi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Berarti orang yang mengingkari akan ketinggian Allah, dia mengingkari, menyelisihi akidahnya para sahabat. Terakhir, pahamilah bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi, orang-orang yang berani mengingkari akan ketinggian zat Allah, pada hakikatnya dia telah mengikuti ajarannya Fir'aun. Mohon maaf, karih bahasa Ustaz, tidak karih deh Pak Bu. Ustazku hanya menyampaikan saja ini. Ingin diterima silakan, kalau ingin tetap menolak itu silakan, kewajiban Ustaz selesai menyampaikan. Tak bisa dibungkiri, orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah, pada hakikatnya dia sedang mengikuti ajarannya Fir'aun. Karena Fir'aunlah yang mengingkari akan ketinggian zat Allah. Selesai baca ayat ini, kita sholat. Konsentrasinya tetap ya. Nah, 2 kali peringatan azannya enggak? Berhentilah Ustaz, berhentilah Ustaz. Itu kasih itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mu'min ayat 36 sampai ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Dan Fir'aun berkata kepada Haman, ya, arsiteknya, wahai Haman ibni li sarhan, buatkan untukku bangunan yang menjulang ke langit agar aku sampai ke pintu-pintu langit. Untuk apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadhiba, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, karena saya mengira Musa sedang berdusta. Kata para ulama, ini menjelaskan bahwa Musa mengajarkan umatnya Allah berada di tempat yang tinggi, sehingga Fir'aun ingin membantah Musa, yang Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Lalu dia ingin membantah, Haman, bangunkan untukku bangunan sampai menjulang ke langit. Untuk apa?
untuk melihat Tuhannya Musa. Inni la'adhunnuhu kadhiba, karena saya kira Musa itu bohong. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 38. Surah Al-Qasas ayat 38 Allah menyatakan, wa qala fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi wa auqil li ya hamanu 'ala tin faj'al li sar'an la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Fir'aun, dan telah berkata Fir'aun, wahai para pembesar-pembesarku, aku tidak mengajarkan, aku tidak mengetahui untuk kalian satu Tuhan pun selain daripada aku. Dia mengaku dirinya Tuhan. Fa'auqil li ya Haman, buatkan untukku wahai Haman bangunan yang terbuat dari tanah liat yang sudah dipanaskan. Faj'al li sar'an, buatkan untukku bangunan sampai ke langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, karena aku mengira Musa itu termasuk orang-orang yang pendusta. Dua ayat yang menjelaskan bahwa Fir'aun adalah orang yang mengingkari akan ketinggian zat Allah. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang masih bersekukuh dengan mengingkari akan ketinggian zat Allah, maka pada hakikatnya dia telah mengikuti ajaran Fir'aun. Suka tidak suka, terima tidak terima, hak kita masing-masing. Allah telah menjelaskan, ayat dan hadisnya telah jelas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan nanti insyaallah setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.